kita melampaui daripada tembok pembatas. Ya kan Pak? Nah inilah Pak, ini lokasi fasilitas umum tempat olahraga warga di sini. Inilah dibongkar dengan rencana ada pembangunan baru. Jadi bapak-bapak lihat sekalian, tolong bapak-bapak sampaikan ke Bapak PJ Gubernur, ya kan? Ini siapa yang memberikan izin? Sedangkan ini fasum tempat olahraganya warga di sini, ya kan? Nah, jadi bapak-bapak tolong sampaikan. Pak bisa jelaskan Pak terkait latar belakang terjadinya polemik di RW 16 ini seperti apa sih Pak? Mulanya Pak? Itu sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah mengundang kami, dan kita akan menjelaskan kronologi yang sudah lucu. Masalah adalah Ketua RW 016 Pantai Mutiara dipecat secara tidak terhormat. Ya jadi terjadi kericuhan karena ada beberapa faktor yang membuat pihak lurah mengambil keputusan yang tidak cuma sepihak saja. Selain ketua RW ada lagi apa yang terdampak atau gara-gara ini dipecat juga gitu Pak? Oh, kita dari pengurus RW dan divisi RW semuanya dipecat semuanya tanpa ada komunikasi yang terarah. Ya jadi ya bermusyawarah. Jadi kita merasa wah ini kok kenapa kita nggak ada pembicaraan, ya akhirnya kita diputus secara sepihak. Berapa orang sih Pak? Kita total ada 7 orang, dari ketua RW, sekretaris, bendahara, dan juga ada 4 divisi. Alasan pemecatannya apa Pak? Tidak jelas sama sekali. Makanya kita mempertanyakan kepada pihak kelurahan, di mana waktu kemarin kita diundang sama pihak lurah untuk pembentukan panitia RW. Nah, di mana kita pun juga sana kita diundang. Padahal suratnya itu koordinasi bersama warga. Nah, mungkin bisa tanyakan kepada untuk yang tokoh masyarakat dan juga pengurus RT. Saya beri waktu kepada Bapak. Silakan. Iya. Ya, selamat siang untuk Bapak ya. Jadi kebetulan kemarin memang kami memenuhi undangan Pak Lurah dari Penjaringan. Ya kan, jadi kami sebagai warga itu kan kami patuh, kami datang ke sana, ya kan. Jadi Pak Lurah itu juga hadir dan diwakilin oleh juru bicaranya kelurahan. Jadi kata pembukaan pertama itu Pak Lurah itu langsung menyatakan bahwa hari ini akan diambil pemungutan suara untuk RW baru, dan warga tidak diberikan untuk tanya jawab, tidak diperbolehkan untuk tanya jawab. Itu sepihak gitu Pak? Iya, kira-kira begitu Pak. Dan itu ada rekaman semua tuh, ada media-media juga ikut merekam. Dan pada akhirnya itu adalah ada salah satu anggota DPRD dari komisi keberapa, saya nggak tahu, dan namanya saya juga nggak tahu. Itu kebetulan ada hadir di situ Pak. Dan beliau tuh hendak menengahi masalah ini supaya bagaimana itu supaya warga itu nggak terjadi kerusuhan, tapi ditolak sama Pak Lurahnya langsung. Nah, jadi maksud kami sebagai warga itu, ya kan, tolonglah Pak Lurah ini kan kepala dusun. Andai kata ada warga pun yang bertikai, tolong diuraikan, dimediasikan Pak. Ya kan, bukan cuma mengambil keputusan sebelah pihak dan menyatakan bahwa ya keputusan dia itu yang paling benar Pak, ya kan? Bagaimana kalau terjadi dengan kelurahan-kelurahan yang lain Pak? Di Indonesia ini begitu jutaan kelurahan Pak. Kalau ada Pak Lurah yang cara begitu terus-terusan begini, siapa yang berani jadi RW Pak? Nah, itu pertanyaan. Ya semoga ini urusan ini mudah-mudahan ditanggapi oleh bapak-bapak yang di kantor DPR atau DPRD. Ya, dan semoga bisa diteruskan juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Masih ada oknum yang begini di Indonesia ini, masih ada oknum yang begini. Tolong ditertibkan Pak. Itu dari warga permintaannya Pak. Pak, itu kan terima kasih. Yang rame polemik ini karena ada dugaan bongkaran pungli nih Pak ya, dari RW ke instansi gitu Pak. Itu seperti apa sih Pak? Nah, itu kalau masalah urusan
Pak RW melaporkan ada indikasi pungutan liar, ini mungkin dari pihak pembantu RW yang lebih mengetahui, dan itu memang ada dokumentasinya dari seseorang oknum, ya kan, mengaku dari PT tertentu, ya kan, untuk datang mengutip katanya uang sewa kantor RW, ya kan, ya sedangkan kantor RW itu kan bagian dari fasilitas umum Pak, ya kan, dan sekarang fasum yang tempat kami selama ini untuk olahraga itu sudah dirubuhin dan akan dibangun jadi hunian dan dijual, gitu Pak. Nah yang dipertanyakan sekarang, siapa yang memberikan izin fasum itu bisa dirubah dan jadi hunian? Nah itu harus diusut pemberi izinnya, ya kan? Yaitu mungkin gubernur, ya kan Pak, DPR itu harus tanya kenapa fasum bisa dirubuhin dan jadi hunian. Kami Gitu Pak. Nilainya berapa sih Pak? Nilainya berapa Pak sewanya? Kami kurang tahu, tapi itu ada, dia punya katalog, nanti akan kami sertakan bukti katalognya Pak. Kami akan sertakan nanti Pak, ya kan? Dan fasum itu dirubuhkan tanpa pemberitahuan dulu, dan para RT RW pun tidak tahu, gitu Pak. Jadi Pak nilai sewa RW-nya itu apa RW itu? Ini mesti tanya sama. Dari Bapak itu biar dari kalian biar satu. Ya berapa Pak? 100 kemudian juta dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu si oknum itu datang memberikan surat, ya kan, dan akan menagih sebesar 135 juta rupiah. Ya, dan tahun 2022 kita ditagih lagi. Nah RW itu saya kira benar, dia melapor ke Pak Lurah itu, apakah ini benar? Saya kira benar itu Pak RW. Jadi itu harus diusut. Itu bapak-bapak di DPR juga itu tolong dipanggil itu. Harus mengetahui bahwa itu laporan RW itu, ya kan, tentunya Pak RW itu atasnya ada Pak Lurah. Kalau nggak dia mau lapor kemana? Kan gitu Pak. Pak, dengan pemecatan RW ini apa gimana sih Pak reaksi dari warga Pak ini Pak? Justru warga begini Pak, kami meminta itu supaya tolong dibuka selebar-lebarnya. Kenapa Pak RW kita ini sampai bisa dihentikan? Masalahnya apa? Dan beliau itu kan baru bertugas baru sekitar 5 atau 6 bulan. Ya kan? Dan selama ini kalau ada keluhan kami itu seperti kayak kami tadi, antara pertikaian warga dengan pihak pengembang yang hendak merubah fasum menjadi hunian, itu pertama itu kami melapor ke RW dan ditanggapi Pak. Persoalan cuma itu aja Pak. Ya Pak ya, terima kasih Pak. Ini KRT. Jadi kalau saya bilang saya cuma ngomong sebentar doang. Tidak mau KRT. Nanti apa? Enggak.